Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rusmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kabar duka Bupati Berau Haji Muharam meninggal dunia setelah selama 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jenazahnya tak bisa dibawa pulang ke Berau, tapi dikuburkan di kilometer 15 Balikpapan dengan protokol COVID-19. Berikut informasinya. Suara Wakil Bupati Berau Agus Tantono tersendat ketika mengumumkan secara resmi telah meninggalnya Bupati Berau Muharam. Kalimat pendek seperti berusaha menahan isak tangis. Dia tidak menyangka pasangan sekaligus atasannya itu dijemput Sang Ilahi setelah terinfeksi virus yang belum ada obatnya itu. Jadi secara resmi kami umumkan akan jam 16.45 meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Insyaallah beliau akan coba oleh keluarga dikebumikan di Berau. Jadi kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah kota Balikpapan. Jadi perkembangan selanjutnya insyaallah kita kabari teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dari beliau. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, berita kematian Bupati dari Partai Keadilan Sejahtera itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarti. Dia menerima telepon dari dokter penanggung jawab pelayanan Rumah Sakit Pertamina bahwa Bupati Berau meninggal dunia pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Sore itu juga setelah dilakukan pemulasaran dan disembahyangkan ala protokol COVID-19, jenazah Haji Muharam dikuburkan di pemakaman kilometer 15 Balikpapan dengan protokol COVID-19. Turut mendampingi pihak keluarga yang memang telah menjaga selama dirawat di rumah sakit. Di media sosial beredar video pemakaman jenazah Haji Muharam. Terlihat istri dan pihak keluarga sangat terpukul dengan kematian yang tiba-tiba. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu faratan min hufarin niran. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran kepada ibu. Kabulkanlah dia kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ibu masih sangat terasa bersedih. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan pahala syahid untuk Bapak Bupati Haji Muharam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ya Allah. Ibu masih berdoa. Allahumma ighfir lahu. 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 Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dua pelaku pencurian di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara jadi bulan-bulanan warga pada Selasa dini hari. Kedua pelaku tertangkap warga saat hendak melakukan aksi pencurian.
Inilah kedua pelaku pencurian di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara. Bernard Rinto 34 tahun dan M. Sufyan 32 tahun yang menjadi bulan-bulanan masa saat ketangkap melakukan pencurian. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol M. Masud menerangkan, kedua pelaku beraksi pada Selasa dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di kawasan kilometer 16, kedua pelaku melihat rumah yang kondisi pintunya terbuka. Satu pelaku masuk ke dalam rumah sementara satu lainnya menunggu di atas motor. Usai mengambil HP dari dalam rumah, keduanya berusaha kabur. Namun naas, warga di sekitar melihat aksi keduanya. Alhasil kedua pelaku pun ditangkap warga dan jadi bulan-bulanan warga. Dari hasil pengembangan, kedua pelaku rupanya kawanan pencuri yang kerap beraksi di wilayah Balikpapan Utara sebanyak 10 lokasi pencurian. Tak hanya mengamankan HP hasil curian di kilometer 16, kepolisian juga mendapati barang hasil curian lainnya dari rumah kedua pelaku, yaitu 3 unit HP dan 1 unit TV 42 inch. Yaitu pelaku pada sekitar jam 4 masuk di sebuah pondok yang pintunya terbuka. Setelah melihat pintu terbuka, pelaku masuk langsung mengambil barang berupa HP. Setelah mengambil barang berupa HP, diketahuilah oleh warga sekitar, akhirnya dikejar. Modusnya satu masuk ke dalam gudang atau ke tempat pondok, yang satu di atas motor. Setelah mendapat barang, dia langsung kabur. Namun sial, ada sekitar TKP ada yang melihat sehingga dikejar, dapat langsung diamuk. Mereka diamuk, dihajar oleh massa, dihakimi oleh massa. Untungnya ada yang mengetahui, lapor ke Polsek Utara, langsung merapat ke sana, diamankanlah korban, tidak sampai nyaris. Sekarang masih pelaku masih di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selain HP apa aja yang diambil? Pertama, telah ditangkap 1 TKP. Dari hasil pengembangan, pelaku ini sudah biasa melakukan aksinya daerah kilo 4 sampai kilo 25. Ada 10 TKP yang sudah kita kembangkan, ada 5. DP-nya sesuai dengan yang kita lihat. Pertama 1 HP, 2 dapat HP lagi kita kembangkan, 3 dapat TV, 2 lagi ada kotak HP yang sudah lapor sekarang. Jadi saat ini kami masih terus mengembangkan kejadian ini sesuai dengan fakta hukum yang ada. Mudah-mudahan 10 TKP bisa terungkap. Kedua pelaku saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo usai babak belur dihajar warga. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Gonjang-ganjing masalah di perusahaan daerah PT Agro Kaltim Utama berujung ditahannya Direktur Perusahaan oleh Kejaksaan Tinggi. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan itu sendiri rencananya tetap dipertahankan, namun dengan merombak manajemen. Rapat Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Biro Hukum, Biro Ekonomi, dan Kepala Dinas Perkebunan di lantai 3 Gedung D DPRD Kaltim mengungkap adanya perkembangan dalam penyelesaian kasus Perusda PT Agro Kaltim Utama atau PT AKU. Direktur Perusahaan Perkebunan itu menuntut keterangan dari Biro Hukum Setda Prof Kaltim sudah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi. Untuk dilakukan audit terhadap aset maupun sisa-sisa piutang yang ada di PT AKU. Menurut informasi dari Biro Ekonomi sudah 3 minggu ini untuk ditahan untuk supaya untuk memudahkan untuk penyelidikan, Bu, ya. Penyelidikannya, mungkin karena tadi sudah dilaporkan direktur yang lama itu sudah ditahan di polisi, kemudian mereka sedikit terkendala dengan masalah COVID ini untuk mendata aset-aset yang kira-kira masih bisa ditarik kembali. Bahkan Pemprov Kaltim kesulitan untuk melacak para direksi maupun aset-aset perusahaan yang sumber dananya dari APBD Kaltim.
Menurut Feridiana Hurakwang, masalah yang terjadi di dalam perusahaan adalah manajemennya, sedangkan keberadaan perusahaan masih diperlukan karena berpotensi menjadi sumber PAD, pendapatan asli daerah Kaltim. Tadi kita fokus saja berbicara masalah aku, ya PT Aku. Yang tadi bicaranya PT Aku, jadi untuk direktur itu dilakukan penjaringan. Mereka tadi juga merupakan keyakinan kami bahwa mereka sudah membentuk tim baik tim independen maupun tim penjaringan sebanyak 7 orang. Dari pemerintahan, kemudian dari independen ada, jadi 7 orang. Dari Dewan ada, Bu ya? Dari Dewan belum, tapi kami meminta. Saat ini Pemprov Kaltim sedang menjaring siapa calon direksi baru perusahaan PT AKU. Langkah penjaringan melibatkan kalangan profesional dan tim penjaringan independen. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan subsidi iuran sekolah swasta dari SD hingga SMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan sekolah swasta SD dan SMP di Kota Balikpapan menerima bantuan iuran sekolah dari pemerintah Kota Balikpapan. Subsidi iuran sekolah yang akan digunakan dari anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah. Tiap sekolah akan menerima sesuai dengan jumlah pelajar yang berada di sekolah tersebut. Wali Kota Balikpapan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan secara simbolis kepada sekolah dasar swasta dan SMP swasta di halaman Pemkot Kota Balikpapan pada Senin sore. Dalam pemberian subsidi iuran sekolah selama 6 bulan sejak Juli hingga akhir tahun. Untuk sekolah dasar sebanyak 53, ditambah 23 sekolah MI swasta, dengan jumlah murid sebanyak 29.260. Sementara, sekolah SMP 52 sekolah ditambah MTS swasta 12 sekolah, dengan jumlah murid 12.784. Untuk sekolah dasar dan sederajat akan mendapatkan subsidi Rp60.000, sementara SMP dan sederajat Rp100.000 setiap bulannya. Atau kita sahkan, itu ada anggaran 15 miliar rupiah. Tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kota. Akan tapi karena program kota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan, maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP, ya. Total anggarannya adalah 15 miliar dari APBD Perubahan Kota Balikpapan. Kemudian diperuntukkan bagi siswa SD untuk sekolah SD itu ada 53 SD swasta ditambah 23 MI swasta, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian SMP ada 52 SMP swasta ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260. Ini maaf, untuk SD 19.260 itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874 itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan digelontorkan? Berapa lama, Pak? 6 bulan. Dengan adanya subsidi iuran sekolah dari APBD Perubahan Balikpapan tahun 2020 dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Menjelang penetapan calon peserta Pilkada di Kota Samarinda pada 23 September, Badan Pengawas Pemilu meminta kepada seluruh calon peserta, tim pemenangan, dan pendukung untuk menertibkan baliho-baliho dan spanduk yang tersebar di seluruh kota. Batas waktu penurunan baliho para calon peserta Pilkada sampai H-1 dimulainya masa kampanye tanggal 26 September. Memasuki masa kampanye, APK atau alat peraga kampanye masing-masing peserta Pilkada sudah ditentukan desain maupun ukurannya oleh Komisi Pemilihan Umum. Pilkada di Kota Samarinda diikuti 3 pasangan calon, yakni Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, Zairin Zain dengan Sarwono, dan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, para kandidat dan timnya diharapkan menertibkan sendiri APK seperti baliho-baliho yang sudah terpasang, termasuk juga banner-banner yang ditempel di kaca angkot-angkot. Kemudian yang terkait yang baliho-baliho yang ada sekarang, atau gambar-gambarnya sekarang, saya kira tadi kita sudah sampaikan dan kita sebenarnya sudah bersurat kepada semua tim untuk kemudian bisa menertibkan ya semua yang ada, karena sekali lagi bahwa kalau kemudian yang ada tidak ditertibkan lalu dipasang lagi yang ada, maka ini akan terkesan semraut ya. Sekali lagi bahwa keindahan kota tetap harus terjaga. Ini katanya etika dan estetika. Oleh karenanya saya kira secara tegas saya sampaikan tadi itu segera dilakukan penertiban, dan salah satu dari pasangan sudah mengiyakan ya. Kami minta semua seperti itu sih nanti, Mbak. Terkait APK resmi yang akan dipakai oleh masing-masing peserta Pilkada, KPU meminta kepada semua calon peserta untuk menyiapkan desainnya. KPU maupun para calon kandidat nantinya yang mencetak dan memperbanyak, namun terkait jumlahnya dibatasi oleh peraturan KPU. Menurut Bawaslu, pihaknya sudah mengirim surat dan sudah pula menyampaikan agar tidak ada lagi APK di luar kesepakatan KPU. Bawaslu akan melakukan penertiban, namun diharapkan para calon dan timnya sendiri yang menertibkan. Karena gini, sebenarnya yang kita harapkan adalah proaktif dari pasangan calon kemudian bisa menertibkan sendiri. Kalau tidak, maka akan segera kita tertibkan. Intinya 1 kali 24 jam sih sebetulnya. Supaya apa, sekali lagi jangan sampai double-double gitu. Kemudian kalau tidak tertata dengan baik kan juga tidak elok untuk dilihat ya. Ini sekali lagi terkait dengan etika dan estetika dengan kota. Nah, harapan kita bahwa ini hasil rapat ini kemudian bisa dipelopori dari teman-teman LO yang hadir hari ini untuk kemudian bisa mendiskusikan di internal dia untuk segera melakukan penertiban, dan tadi kan direspons oleh salah satu bakal pasangan calon untuk akan dilakukan segera ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang residivis kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan pada Senin siang. Tersangka Arwin, 25 tahun ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu. Seorang residivis kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan pada Senin siang. Tersangka Arwin, 25 tahun ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu.
Tersangka Arwin diciduk di kos-kosan pada 14 September lalu. Aksi tersangka ini dengan cara berjalan kaki menyusuri rumah warga sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku menyatroni beberapa rumah warga yang dilihat sepi. Pelaku mengintip lewat jendela. Setelah melihat barang berharga, pelaku masuk dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang didapat di bengkel. Pelaku berhasil masuk dan menggondol 3 unit ponsel milik korban. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 9 juta rupiah. Keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini datang ke lokasi menggunakan angkot. Menumpang angkot, kemudian berhenti di Sumberjo. Kemudian di daerah Sumberjo, pelaku berkeliling melihat-lihat rumah yang kira-kira sepi atau bisa pelancaran aksinya, sehingga pelaku menemukan satu rumah di Jalan Antasari. Kemudian pelaku juga mencongkel jendela rumah tersebut dengan sebuah obeng. Nah, obeng sedang kita dalami dan kemudian pelaku masuk. Setelah masuk, pelaku mengambil 3 unit handphone. Pelaku residivis, Komandan? Dari keterangannya, pelaku pernah ditahan dengan kasus yang sama, ya, pencurian dengan pemberatan di Samarinda dengan hukuman 1 tahun penjara. Kebetulan ya? Jalan ya? Kok bisa kebetulan di situ? Suruh kamu incar kah? Enggak, Pak. Jadi? Kamu pantau aja, Anda kamu incar. Rencana mau dijual kemana, Mas? Cuma lihat aja HP tergeletak. Kok bisa lihat dari luar? Lihat dari luar. Punya ilmu batin kah kamu? Enggak, Pak. Aku intip dari luar. Oh, intip. Mas, kamu pantesan itu rambut merah, banyakin ngintip. Sama kayak Dian itu juga. Kamu congkel pakai obeng itu dari mana, obeng? Obeng sudah kamu bawa? Dari bengkel aja, Pak. Oh, bengkel ya. Berarti kamu nemu ya? Nemu di bengkel itu? Iya. Kerja apa, bengkelnya buka atau tutup? Tutup, Pak. Ada bengkel yang Pak, obeng hitam yang gagangnya. Tersangka yang merupakan residivis diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pelaku jambret babak belur setelah ditangkap warga. Pelaku menjambret kalung anak kecil yang sedang bermain. Dengan mengenakan baju berwarna oranye dan tangan terborgol, Bambang Sunaryo, 38 tahun, digiring petugas kepolisian Jatarnas Polresta Balikpapan pada Senin siang lantaran melakukan aksi jambret di kawasan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Minggu 20 September 2020. Awalnya tersangka Bambang Sunaryo ini hendak pulang ke rumah setelah mencari pekerjaan di kawasan Balikpapan Selatan. Saat berjalan melintasi kawasan Jalan Siaga, tersangka melihat korban yang sedang bermain di luar rumah. Tersangka langsung mendekati korban, menarik kalung emas seberat 5 gram dari leher korban. Korban yang menangis keras membuat warga sekitar langsung mengejar tersangka. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku ditangkap warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Jambret ini seperti apa, Pak? Pengungkapannya. Berjambret. Boleh nggak saya ketawa dulu sebentar aja? Ya, ralat hati. Saya korban 3 tahun, jadi anak kecil yang sedang bermain-main di depan warung. Pada saat itu pelaku atas nama BM yang usia 38 tahun ini pengakuannya dia pulang dari ada kegiatan, ada kerjaan. Kemudian pada saat lewat melihat si korban ini mengenakan kalung. Pada saat dilihat situasi sedang sepi, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendatangi anak kecil ini, korban, kemudian memutus kalung yang sedang digunakan. Ditarik, Pak? Ya, diputus. Ya. Kemudian karena korban menangis, akhirnya masyarakat dan warga sekitar mengetahui sehingga langsung mengejar pelaku. Tidak butuh waktu lama, pelaku dapat ditangkap dan segera dihubungi atau segera menghubungi Polresta Balikpapan. Mana, Pak? Kok bisa ke situ? Mencari kerjaan. Hah? Yang mencari kerjaan. Cari kerjaan.
Terus lihat anak kecil itu? Anak kecilnya lagi ngapain? Main-main, Pak. Main-main. Bapak datangi? Terus Bapak tarik? Saya datangin, saya ikutin. Nah. Kerja di mana, Mas? Kerja di mana, Mas? Serabutan. Serabutan. Kemarin mau cari kerjaan terus mau pulang gitu. Pulang kemana? Di rumahnya di mana? Di Gunung Malang. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram sebagai barang bukti. Dari perbuatannya, tersangka diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.